Oke, baik di competitor analysis ini adalah salah satu bagian yang penting ya di framework yang udah kita pelajarin sebelum-sebelumnya. Di framework tersebut, computer analysis ini tergolong di bagian awal, di bagian situation assessment. Bersamaan dengan kemarin ada yang udah kita bahas ya, customer. Kemudian yang kita bahas hari ini, kompetitor. Dan nanti kita juga akan ngebahas terkait dengan company. Jadi ada 3C gitu ya. Customer, competitors, dan company. Nah, komputer ini juga menjadi bagian yang sangat penting dari proses ketika kita nanti untuk nge-formate sebuah strategi ya. Kenapa menjadi penting? Karena computer analysis ini nanti akan menentukan di mana competitive advantage kita. Gitu. Nah, jadi kalau bisa kita lihat di sini, competitive advantage kita ya. eh di bagian sini adalah competitive advantage dan ini dipengaruhi oleh dua hal. Kita bisa melihat ini dari dua arah, dari competitors kemudian juga dari company. Nah, kenapa dari kayak gitu? Cara berpikirnya adalah bahwa kita harus ngerti diri kita sendiri dulu ya sebenarnya. Sebenarnya ini bisa dibolak-balik. Kita harus ngerti diri kita sendiri, kemudian kita juga harus ngerti lawannya kita siapa. Gitu. Jadi, intian kita bakal ngerti apa yang kita lebih bagus daripada lawan kita atau apa yang kita nggak lebih bagus daripada mereka. Sehingga untuk nemuin keunggulan yang sifatnya khusus, spesifik gitu ya, itu akan lebih gampang gitu dan akan lebih clear. Nggak cuma gampang tapi akan lebih clear. Karena kalau competitive advantage ini nggak clear, targeting kita nanti juga nggak akan clear gitu ya. Jadi targeting kita bisa jadi kita target customer yang udah ditarget secara baik oleh kompetitor dengan keunggulan-keunggulan mereka gitu ya. Jadi kita nggak distinct. Jadi kita nggak kelihatan spesial di mata target customer kita gitu ya. Yang lebih kelihatan adalah sebelah kompetitor. Nah, itu yang kita nggak pengen terjadi gitu. Karena kita udah ngerti ya kalau STP-nya kita fail di STP, udahlah ke belakang tuh udah amburadul ya mesti ya. Nah, makanya itu kita harus bisa banget di sini untuk bisa menganalisis dari kompetitor juga ya. Setelah kita yang kemarin sebelumnya udah berbicara terkait dengan customers. Oke, sebelum kita mulai masuk ke gimana cara analisisnya, kita mungkin balik dulu ke pemahaman terkait dengan kompetitor sendiri gitu ya. Jadi kompetitor ini sebenarnya apa sih? What is competitor gitu ya? Kalau dari beberapa literatur sebenarnya punya definisi yang macam-macam ya. Cuman secara garis besar kalau bisa kita tarik intinya dari masing-masing definisi tersebut adalah ya mereka-mereka perusahaan-perusahaan yang share the same market gitu ya. Artinya share the same market itu kayak gimana? Berarti produknya sama atau similar atau mirip ya. Kemudian juga target marketnya juga sama atau mirip gitu. Jadi ketika kita punya kondisi yang kayak gitu, ada perusahaan lain atau ada brand lain yang ngejual produk yang mirip dengan kita dan untuk di target market yang mirip juga dengan kita, maka itu disebut kompetitor. Jadi contohnya gini ya, contohnya adalah let's say kalau misalnya di sini ini mostly adalah brand-brand yang ada di Indonesia gitu kan. Nah, let's say ini aja deh. Kalau contoh yang paling gampang di sini kelihatan ya, semoga kecil. Di sini ada Doritos gitu. Doritos di setahun yang lalu kalau nggak salah atau 2 tahun yang lalu ya, itu masih bagian dari Indofood Frito-Lay ya di Indonesia. Jadi lisensinya masih dipegang oleh Indofood Frito-Lay Indonesia. Makanya di 2 tahun lalu kita masih bisa melihat brand Doritos di Indomaret, di Alfamart, dan di supermarket yang lain. Nah sekarang itu udah enggak. Jadi kalau sekarang kita misalnya ngomong apakah brand misalnya Pringles gitu ya di Indonesia itu adalah kompetitornya Doritos di Indonesia ya konteksnya, itu maka bukan. Kenapa bukan? Karena Doritos sudah nggak jualan di Indonesia gitu ya. Doritos udah brandnya nggak bisa dipakai di Indonesia. Jadi mereka udah marketnya different. Kalau kita ngomong di scope-nya Indonesia. Tapi bisa jadi ada di negara, misalnya di negara lain kayak let's say di US gitu ya. Doritos sama Pringles masih jualan bareng. Maka mereka bisa kita sebut sebagai kompetitor gitu. Jadi harus terpenuhi dua tadi ya. Mereka itu similar line of products, produknya mirip. Kemudian yang kedua adalah target audiennya mirip atau sama juga gitu. Jadi kalau satu nggak terpenuhi kita nggak bisa sebut itu sebagai kompetitor gitu. Nah itu versi definisi secara singkatnya ya, secara gampangnya. Nah cuman yang jadi pertanyaan adalah gimana nih kalau misalnya target audiensnya itu sama yang ditarget, kemudian
produknya sebenarnya beda gitu ya. Jadi produknya tuh nggak sama, tapi targetnya sama dan sebenarnya yang disasar itu adalah resource yang sama dari target market tersebut. Jadi uangnya konsumen itu kan nggak banyak ya, ya ya banyak, ada yang banyak ada yang nggak banyak sih gitu. Tapi mostly kan terbatas gitu ya. Jadi kan sumber daya yang dimiliki oleh customer itu terbatas. Kayak misalnya kita punya uang tertentu untuk misalnya um, let's say beli HP gitu ya. Ya udah, kita cuma punya uang misalnya 3 juta, 5 juta, 10 juta misalnya. Let's say gitu kan. Kita ada batasan-batasan tertentu. Nah, sama ya kalau di situ tadi, kalau misalnya kita ngomong konsumen, ketika konsumen tersebut itu beli barang lain yang fungsinya sebenarnya juga bisa menggantikan barang yang sebelumnya, apakah itu disebut sebagai kompetitor barangnya? Jawabannya adalah iya gitu ya. Jadi di sini ada kompetitor lebih luas lagi pemahamannya. Ada direct competitors, ada indirect competitors, dan ada yang terakhir namanya replacement competitors atau substitute gitu ya. Nah, kalau direct competitors itu yang kayak gimana? Yang produknya sama, revenue goal-nya juga sama gitu. Udah clear, sama benar-benar clear kayak tadi Doritos dan Pringles gitu ya di US, itu mereka direct competitors gitu. Nah, di sini ada contoh lagi yang lain yang gampang ya. Ini contoh, mesti contoh jadul ini. Kalau Coca-Cola sama Pepsi itu udah contoh paling jadul ya. Coca-Cola sama Pepsi gitu. Jadi itu adalah dua brand yang berkompetisi secara langsung. Mereka jualannya sama-sama cola gitu. Nah, kemudian yang kedua ada indirect competitors. Itu produknya sama, tapi different revenue goal. Kenapa di sini kita sebut indirect? Karena memang produknya nggak benar-benar sama sebenarnya ya. Produknya nggak benar-benar sama in a way bahwa di McDonald's ini kita jualannya burger gitu, atau mungkin ayam goreng. Di Domino's jualannya adalah pizza gitu ya. Beda gitu, tapi konsumennya sama gitu ya. Konsumennya kan perutnya satu, kemudian dompetnya juga satu gitu kan. Jadi kalau misalnya di makan siang mereka mikir makan itu nggak, bisa jadi kan nggak mikirnya saya bakal beli McDonald's dan Domino's, kan jarang kayak gitu ya. Mungkin saya kan beli salah satunya. Nah, itu yang disebut competitors juga. Nah, tapi ada yang benar-benar beda di sini. Kalau misalnya contohnya adalah Kodak dan iPhone gitu ya. Jadi kalau Kodak dan iPhone ini contoh yang dari Product Marketing Alliance ya. Jadi kalau Kodak dan iPhone ini adalah, Kodak ini adalah kamera. Jadi produk berupa kamera yang mungkin populer di tahun 90-an dan sekarang pun sebenarnya saya kurang tahu itu masih ada atau enggak ya. Cuman kalau di Indonesia kayak udah enggak populer lah. Pada tahun 90-an sempat populer masuk Indonesia juga ya. Cuman kalau sekarang kita udah nggak tahu gitu. Dan ini mungkin contohnya adalah konteksnya di US. Kodak ini adalah kamera yang dari kamera medium sampai dengan kamera yang pro gitu ya. Itu ada line up-nya di Kodak. Nah, sekarang orang itu lebih cenderung pakai iPhone aja udah cukup gitu ya. Kameranya iPhone kan udah bagus banget tuh. Dan harganya iPhone-nya kan mahal gitu ya. Jadi akan ada kesempatan buat orang itu mikir ya, mending beli kamera baru seharga 10 juta atau 15 juta, atau sekalian aja beli iPhone yang terbaru gitu. Nggak usah beli kamera, tapi udah dapet fungsinya iPhone-nya, bisa buat nelpon dan segala macem dengan iOS yang canggih, dan kemudian kameranya juga udah dapet gitu ya. Penggunaannya pun lebih mudah, dibawanya lebih enteng, lebih tipis dan segala macem. Nah, itu yang kita sebut di sini dengan replacement competitors gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini contohnya Kodak, mungkin kalian nggak terlalu relate. Mungkin kalau misalnya kita ganti sama Canon gitu juga bisa gitu ya. Mungkin yang dulu kalau misalnya di zaman saya kuliah gitu ya, punya kamera DSLR itu udah wow gitu ya, super wow gitu, udah ngebuat konten itu udah, ya anak ngebuat konten tuh pakai kamera gitu ya. Karena HP zaman dulu nggak bisa dibuat konten, udah jelek banget gitu ya, kameranya jelek banget. Nah, kalau sekarang kan pakai iPhone aja kita bisa produce sebuah konten yang wow ya. Gitu kira-kira. Nah, di sini juga kita membahas terkait dengan istilah competitive benchmarking ya. Competitive benchmarking itu adalah proses di mana kita ngukur, ngebandingin diri kita sendiri, perusahaan kita atau brand kita dengan brand lain. Nah, biasanya brand lain yang kita jadiin ukuran atau jadiin standar itu adalah brand-brand yang terbaik gitu ya, terbaik di kelasnya gitu. Dimana disebut di sini best in class companies. Itu adalah pemahaman dari competitive benchmarking. Nah, di competitive benchmarking ini ada 4 hal yang harus dilakukan ya, step-stepnya. Yang pertama adalah
kita harus tentuin dulu siapa yang harus di benchmark gitu. Jadi untuk tahu standarnya kita harus tahu dulu siapa yang jadi standar kita gitu ya. Baru yang kedua, kita harus ngerti aspek-aspek apa atau faktor-faktor apa aja yang perlu kita bandingin dari kita dengan mereka gitu. Yang ketiga, kita baru ngumpulin data-data ya. Baru ngumpulin data-data. Ngumpulin data itu dari mana aja. Nah, nanti akan dijelaskan sources-nya itu dari mana aja kita bisa ngumpulin data. Dan yang keempat adalah baru kita compare proses yang ada di kita apakah udah sama bagusnya atau udah lebih bagus daripada kompetitor atau mungkin masih di bawahnya banget. Nah, itu yang harus kita compare dengan benchmark-nya itu. Nah, sehingga dari benchmarking tadi kita ngerti gitu ya, apa yang jadi kelebihan kita, apa yang masih kita harus improve, dan lain sebagainya. Kenapa sebenarnya sebuah produk atau sebuah brand yang bagus, yang jadi benchmark kita itu dia bisa performanya bagus banget di pasar. Sedangkan brand kita masih belum gitu. Nah, kita belajar dari dia gitu ya. Itu adalah salah satu fungsi dari benchmarking. Nah, di sini siapa sih yang kita bisa jadiin benchmark gitu ya. Nah, kayak tadi kita nggak boleh salah ya untuk nentuin benchmark kita gitu kan. Kita harus ngerti, kita harus bisa milih kompetitor yang mana yang kita sasar gitu ya. Yang benar-benar oke, kita ngelihat kompetitor si A, si B, si C ini karena dia emang market share-nya paling gede gitu misalnya. Atau secara teknologi dia paling maju. Atau ada hal-hal lain ya yang mungkin bisa kita consider gitu. Nah, ini kita bagi 3 sebenarnya kompetitornya. Nah, dibagi 3-nya ini sebenarnya masih relate dengan tadi ya. Direct competitor, indirect competitor, dan kemudian replacement competitor. Jadi ada 3 itu. Yang direct itu biasanya masuknya di strategy group ya. Strategy group itu adalah apa ya? Ya, sekumpulan perusahaan ya. Sekumpulan perusahaan dari industri yang sama yang biasanya mereka tuh juga punya strategi yang sama juga gitu. Jadi mirip sebenarnya. Jadi offeringnya mereka juga biasanya mirip gitu ya. Jadi contohnya kayak gimana? Contohnya kayak Yamaha sama Honda gitu ya. Itu strategi group karena mereka sama-sama jualan motor gitu ya. Motor roda 2 gitu. Mulai dari motor yang kemarin ya, motor yang udah dari dulu banget gitu kan, motor berbahan bakar bensin gitu, dan sekarang udah mereka udah tipis-tipis mulai bergeser ke listrik ya, kedua brand tersebut gitu. Kita baru ngerti dari 2 brand tersebut. Brand yang lain kayaknya masih belum ya di motor ya. Kecuali brand-brand Cina ya. Nah, itu yang kita sebut dengan strategic group. Artinya di sini Honda itu harus ngelihat sangat lekat ya sama strateginya si Yamaha gitu. Dan sebaliknya Yamaha pun juga harus ngelihat strateginya si Honda dengan sangat melekat gitu ya. Jadi nggak main-main ngelihatnya itu. Jadi nggak cuman sekedar cuman lewat doang gitu kan. Cuman oke, Honda kayak gitu dan udah gitu ya. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus masuk sampai ke strategi-strateginya ya. Apa sih yang mau dilakukan Honda gitu ya. Atau Honda ngelihat Yamaha, oke, Yamaha baru rilis beberapa motor listrik gitu kan, beberapa motor bertenaga listrik gitu. Walaupun Honda sebenarnya sudah pernah ngerilis itu ya, PCX yang listrik gitu kan. Nah, sekarang yang si pabrikan sebelah si Yamaha ngeluarin produk yang kayak gitu juga gitu. Nah, kira-kira kan kita bisa ngebaca apa sih strateginya ke depan nanti gitu ya. Dari mana ngebacanya? Nah, dari banyak hal. Misalnya nanti akan lebih dijelaskan di slide berikutnya sebenarnya. Cuman contohnya adalah misalnya Honda ini bisa ngerti, ternyata oke, Yamaha baru ngebeli sebuah perusahaan baterai lithium misalnya. Oke, berarti Yamaha ini nggak main-main dong gitu ya. Yamaha nggak sekedar ngenalin produknya yang baru gitu ya, dan kemudian udah hilang doang, cuman jadi marketing gimmick gitu ya. Cuman ya asal barangnya dimunculin di pasar, terus ya udah nggak muncul lagi gitu ya. Jadi prototype doang dan udah selesai. Ya kayak gitu. Tapi ternyata dia itu misalnya beli atau akuisisi sebuah pabrik baterai lithium. Nah, kelihatan kan secara strategis bahwa move-nya Yamaha ini bakal strategis banget ke motor listrik gitu. Jadi emang Yamaha bakal serius banget ke sana. Nah, itu kan bakal bisa jadi ancaman ya buat Honda gitu. Kalau misalnya Hondanya walaupun sudah ngenalin produknya lebih awal, tapi nggak bergerak gitu. Kenapa nggak bergerak? Karena kita bisa ngerti kalau misalnya PCX yang udah dikenalkan mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu gitu ya, yang elektrik, fully elektrik gitu, sekarang pun masih belum beredar di jalanan gitu kan, belum banyak di jalanan. Karena mungkin dari skema penjualannya pun memang agak unik ya untuk motor listrik ini itu
dijualnya itu bukan dijual lepas tapi berupa disewakan. Sama kayak yang di Yamaha kemarin baru wacananya adalah baru disewakan. Nah, itu mungkin adopsi dari masyarakat kan masih belum bisa benar-benar terima untuk transaksi-transaksi yang jenis kayak gitu kan ya. Nah, itu mungkin yang juga jadi strategi yang harus dipertimbangkan juga. Itu terkait strategi grup ya. Jadi strategi grup itu ya ada beberapa kumpulan perusahaan yang emang kayak sevisi gitu, kayak sama, produknya sama, kemudian strateginya juga mirip-mirip. Nah, itu adalah strategi grup. Tapi mereka nggak temenan ya. Mereka nggak temenan. Ini bukan mereka buat grup gitu ya. Buat grup terus mereka buat grup WhatsApp, diskusi gitu. Nggak ada kayak gitunya. Tapi namanya doang strategi grup. Gitu. Makanya di sini saya kasih definisinya biar nggak miss ya. Nah, yang berikutnya di sini ada industry competition. Industry competition ini kalau levelnya ada di industri, levelnya jadi lebih luas lagi. Levelnya di industri. Misalnya kalau tadi kita ngomong bener-bener cuma Yamaha sama Honda gitu ya. Nah, tapi kalau industry competition mungkin bisa lebih luas lagi. Misalnya semua transportasi ya di industri transportasi darat gitu. Jadi kita perlu ngerti transportasi darat yang bisa jadi nggak cuma sekedar roda 2 doang gitu ya. Bisa jadi di situ ada transportasi darat yang mungkin mulai marak gitu ya, dan mungkin akan someday bakal jadi ancaman buat Honda misalnya atau buat Yamaha. Itu adalah kayak misalnya skuter listrik contohnya gitu ya. Itu kan ada di transportasi darat. Nah, itu ada yang di scope-nya masih industri. Jadi sama-sama industri gitu ya. Industrinya sama-sama kendaraan transportasi darat gitu. Padahal beda jenis kendaraannya gitu ya. Dan si Honda nggak ngebuat skuter listrik itu gitu kan. Skuter listrik yang kecil maksudnya, bukan skuter yang kayak Honda Scoopy. Oke, berikutnya di sini ada new entrants or substitutes gitu. Nah, ini yang lebih besar lagi dan lebih susah untuk dianalisis gitu. Kenapa lebih susah? Karena bisa jadi mereka muncul dengan model baru dan bisa jadi cepat gitu ya. Disinilah ruang buat yang namanya kita kenal sekarang sebagai sebuah disruption ya, atau disrupsi. Jadi tiba-tiba ada perusahaan baru muncul dengan model bisnis yang baru yang bisa ngegantiin, nge-replace dari yang ada di strategi grup tadi gitu. Jadi kayak gimana contohnya? Jadi ya banyak ya. Jadi kayak misalnya new entrants or substitutes ini salah satunya adalah kayak misalnya kendaraan umum gitu. Kita nggak ngerti kayak misalnya kendaraan yang nggak pakai sopir gitu ya, kendaraan yang autonomous gitu. Kemudian autonomous dan itu diniagakan gitu ya, dan itu kan berarti kan ngubah konsep orang bertransportasi ya. Dari yang sebelumnya itu adalah transportasi di sini ya, strategi group itu kayak Honda itu lebih ke transportasi yang personal, motor ya, kita ngomongin motor di sini. Jadi transportasinya kan personal kan. Kalau motor itu kan ya cuman seorang 2 orang kan paling mentok ya. Atau mungkin ya 3 orang gitu ya. Itu mentok lah, udah nggak bisa lebih dari itu. Tapi mungkin ada pergeseran bisnis di sini di mana ada bisnis baru yang bisa mengakomodasi orang. Jadi orang tuh nggak perlu naik motor lagi gitu. Jadi orang tuh naik kendaraan umum aja. Tapi kendaraan umumnya keren, bagus, enak, nyaman, gampang, high tech dan lain sebagainya gitu ya. Someday bakal ada yang kayak gitu misalnya. Nah, itu adalah new entrants atau substitute. Nah, maka Honda dan Yamaha di sini harus aware sama yang namanya substitute tadi ya, new entrants tadi gitu. Entah gimana caranya, strategi kan macam-macam ya. Strategi ada defense, strategi ada strategi attack ya, untuk nyerang new entrants tadi gitu ya. Atau ada strategi untuk mengakuisisi gitu. Ya udah sih, diambil aja sekalian, diakuisisi aja sekalian. Jadiin bagian dari grupnya Honda gitu ya. Honda ngebuat line up yang itu juga gitu. Kalau itu emang prospek bisnisnya oke. Nah, itu yang harus diperhatiin. Jangan sampai mereka gede, tapi nggak terantisipasi gitu. Jangan sampai mereka akhirnya ngejedot target market kita dan market kita habis disedot oleh substitutes ini tadi. Gitu. Itu makanya penting banget buat kita sebagai sebuah perusahaan atau sebuah brand untuk selalu ngerti landscape kompetisi ya, di baik itu di strategi group, di industri maupun yang lebih luas dari itu. Gitu ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang kita harus lihat dari kompetitor ya. Ini hal-hal yang harus kita cek dari kompetitor itu apa aja sih sebenarnya. Yang pertama adalah competitors' current and future objectives. Nah, ini lebih core ya sebenarnya, lebih basic.
Di sini kayak misalnya tujuan dari sebuah perusahaan atau tujuan dari sebuah brand, visi misinya mereka itu kita perlu ngerti gitu ya. Memang nggak selalu visi misi, tujuan dan lain sebagainya itu bakal dideklar sama mereka gitu ya, entah itu di website atau di lainnya gitu. Cuman kita bisa lihat itu dari misalnya dari slogan mereka, dari press release mereka dan lain sebagainya. Kita bakal ngerti bisa nge-assess itu gitu. Yang berikutnya ada juga assess competitors current strategy. Nah, kita juga harus ngelihat strateginya mereka. Strateginya kayak gimana, apa yang lagi dilakukan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, assess competitors resource profile gitu. Kita harus ngerti juga resource profile mereka kayak gimana. Mereka itu kayak misalnya sekaya apa, punya koneksi kemana aja. Kemudian yang punya mereka, yang artinya yang punya sahamnya mereka itu siapa, atau mungkin sebaliknya mereka punya saham di mana aja dan lain sebagainya, itu kita juga perlu ngerti. Baru dari situ nanti kita ngerti gimana nih kira-kira untuk ngeprediksi gerakan dari kompetitor kita tadi gitu ya. Jadi kayak yang tadi saya sebutin ya. Kalau misalnya kita ngerti Yamaha itu baru beli sebuah pabrik baterai lithium gitu ya. Kita kan bakal ngerti ya dari informasi yang cuma satu doang ya. Seharusnya kita harus ngumpulin informasi dari banyak aspek gitu. Tapi dari satu hal itu aja kita bisa ngerti gitu ya. Kita bisa berasumsi bahwa oke, Yamaha ini nggak main-main. Yamaha ini serius gitu ya. Kayak Tesla gitu ya. Tesla ngebangun pabrik baterai dan lain sebagainya. Nah, ini Yamaha ikutan kayak gitu. Jadi makanya ini bakal jadi threat buat Honda. Kalau misalnya Honda juga nggak serius juga di situ gitu ya. Jadi nanti bisa jadi pasar motor ini bergeser ke listrik, tapi Honda ketinggalan. Nah, bisa jadi kayak gitu. Itu yang Honda nggak akan pengen dong gitu. Kira-kira gitu ya ceritanya di sini. Jadi biar ngerti apa yang harus dilakukan someday gitu ya, kita harus ngerti dulu informasinya sekarang gitu ya. Jadi kita juga udah bisa ancang-ancang nih. Kalau misalnya kayak tadi Honda ngerti bahwa ada informasi kayak gitu, Honda mungkin juga akan melakukan tindakan yang sama atau mungkin jauh lebih ekstrim ya. Misalnya oke, kalau dia beli pabrik baterai lithium gitu ya, ya kita juga beli pabrik baterai lithium yang dari teknologinya lebih canggih dan lain sebagainya misalnya gitu ya, dari manufacturer yang bisa ngebuat baterai lithium terbaik misalnya dan lain sebagainya. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini baru kita breakdown satu-satu ya. Yang pertama terkait dengan assessing competitors current and future objectives gitu. Jadi mereka itu apa sih tujuannya gitu ya. Terus gimana juga mereka cara mencapai tujuan tersebut. Kemudian ada pertanyaan di sini yang sebenarnya kalau menurut saya agak klise ya. Are they satisfied with their achievements gitu ya? Ya kalau perusahaan besar ya nggak ada yang satisfied ya gitu ya. Nggak ada yang cukup dengan pencapaian mereka gitu ya. Cuman ini juga bisa kelihatan sih kalau misalnya brand tersebut itu udah jadi market leader gitu ya. Ada kalanya market leader itu emang kurang sensitif lagi sama persaingan gitu ya, karena udah nganggap oke, aku udah di atas persaingan gitu. Jadi aku udah tinggal menikmati hasilnya gitu ya. Toh yang bawah-bawah ini nggak mungkin ngalahin aku gitu ya. Jadi dia lebih santai. Nah, itu yang mungkin dimaksud di sini ya. Jadi satisfied dengan achievementnya mereka. Nah, itu bisa kita lihat dari mana aja. Bisa kita lihatnya dari stated goals di sini. Dari stated goals tuh yang tadi saya bilang ya, ada di website mungkin, ada di press release dan lain sebagainya. Kemudian dari ownership-nya mereka gitu ya, siapa yang punya gitu. Nah, yang punya ini juga nentuin ya. Yang punya itu misalnya Masayoshi Son gitu ya, dari SoftBank di Jepang gitu. Nah, itu kan perusahaan yang emang suka menanamkan modalnya untuk perusahaan-perusahaan yang inovatif gitu ya, yang inovatif. Jadi yang punya masa depan yang baik gitu ya, punya prospek bisnis yang oke. Nah, biasanya si SoftBank ini menanamkan di sana gitu ya, walaupun nggak selalu oke sih sebenarnya yang startup yang udah didanai sama SoftBank gitu ya. Cuman ya let's say yang punya adalah SoftBank gitu ya. SoftBank adalah salah satu owner dari sebuah perusahaan. Nah, maka kita kan juga harus hati-hati ya. Wah, ini berarti gede banget perusahaannya. Artinya si SoftBank ini bakal bisa menanamkan investasi lebih gede lagi gitu ya. Kalau misalnya itu emang dibutuhin. Kalau emang marketnya kelihatan bagus gitu. Jadi kita harus hati-hati dengan kompetitor yang seperti kayak gitu ya. Jadi ini anak orang kaya nih gitu kan. Jadi jangan main-main sama dia berarti gitu.
Nah, berikutnya ada market assumptions gitu ya, kayak asumsi-asumsi mereka gitu. Mungkin kalau kayak gini kita sering dengarnya yang kayak dari siapa namanya? Elon Musk gitu ya. Elon Musk itu kan suka nge-tweet yang macam-macam ya, mulai dari Mars dan lain sebagainya, bahwa kita bisa hidup di Mars, menurut penelitian kita bisa hidup di Mars dan lain sebagainya. Nah, itu ngegambarkan, walaupun sebenarnya di lain kesempatan juga si Musk ini juga menyampaikan bahwa ya ada visi untuk bisa hidup di Mars gitu ya. Cuman itu kan kebaca dari berbagai macam aspek gitu kan, bahwa Mars ini emang tujuannya, perusahaan-perusahaannya, terutama salah satunya adalah SpaceX gitu ya, emang ya untuk nganterin manusia someday untuk bisa tinggal di Mars gitu. Kemudian ada investment priorities gitu. Jadi ketika mereka nginvest, itu investnya ke mana aja. Nah ini sama ya kayak tadi yang saya sebutin. Jadi kalau misalnya mereka invest ternyata ada di investmentnya di baterai gitu ya. Nah maka ya itu yang perlu kita waspadain. Nah yang berikutnya kita selain tadi, selain kita ngelihat objektifnya, kita juga perlu ngelihat dari current strategies and activities-nya. Jadi kalau dari current strategies-nya, di sini apa sih yang kita lihat gitu ya? Yang kita lihat adalah target market mereka siapa sih sebenarnya. Yang mereka kejar tuh siapa target marketnya. Kemudian strategic fokusnya itu kemana. Kemudian marketing mix-nya itu kayak gimana juga gitu ya. Itu kita bisa lihat gitu kan. Walaupun itu nggak ada ya di dokumen mereka, marketing mix perusahaan ini tuh kan nggak ada gitu ya. Marketing mix kan ya dokumen internalnya mereka ya. Walaupun mereka yang nggak literally ngomong itu marketing mix gitu ya. Itu dokumen internal gitu yang kita nggak bisa akses gitu, siapapun nggak bisa akses, yakin kalau misalnya bukan orang internal gitu. Nah pasti kita harus nganalisis itu sendiri kan, for piece-nya misalnya gitu. Oke, dia jualannya tuh di sini place-nya ya. Oh pricing-nya dia tuh kayak gini. Jadi kelihatan dari pricing, dari jenis produknya itu kira-kira target marketnya tuh siapa yang kayak gimana gitu. Kalau barangnya murah banget, kualitasnya biasa, bisa jadi target marketnya mereka adalah market yang low end gitu kan, dan sebaliknya. Kemudian gimana juga mereka organize dari marketing gitu ya, artinya seberapa sih spendingnya mereka di marketing juga gitu ya. Kayak misalnya sekarang kita bisa ngelihat startup itu bakar-bakar uang, masih aja bakar-bakar uang. Nah itu kan salah satu contoh yang bisa kita lihat gitu ya. Nah itu juga jadi informasi buat kita. Nah makanya di sini yang bisa kita lihat adalah advertising, media and messages gitu ya. Jadi apa aja sebenarnya yang mereka iklanin, kemudian pesan-pesan mereka kayak gimana dan lain sebagainya. Kemudian new product introduction rates ya, jadi tingkat mereka mengenalkan produk barunya seberapa kencang, seberapa cepat. Kemudian ada recruitment advertisement. Nah recruitment advertisement ini adalah iklan, kok iklan ya, apa ya, iya iklan lowongan kerja ya. Jadi iklan lowongan kerja, kenapa ini jadi relate gitu ya. Nah ini ada satu contoh yang kemarin saya pernah ngelihat ya dari Elon Musk sendiri bahkan gitu ya. Dari Elon Musk saya kurang clear nama perusahaannya apa, nama perusahaan kompetitornya yang lagi dibahas di sini. Cuman si penanya, si interviewer itu menanyakan kepada Elon Musk gitu ya. Kok kamu ngerti kalau misalnya perusahaan kompetitor ini mau punya strategi untuk ngembangin something yang fenomenal gitu ya, something yang besar gitu. Nah jawabannya si Mas adalah, ya ngerti lah. Siapa yang nggak ngerti kalau misalnya si perusahaan X ini tadi itu nge-hire ribuan, kalau nggak salah ya, ratusan atau ribuan engineer yang emang khusus gitu role-nya. Nah makanya bisa ketahuan kan, bisa ketahuan. Jadi kayak sama lah kayak kita, misalnya kita ngerti. Misalnya kita tadi ya, yang paling gampang aja Honda Yamaha gitu. Misalnya kita adalah Honda dan ngerti bahwa di Yamaha itu mereka hire gede-gedean khusus misalnya untuk engineer teknologi khusus di bagian ini ya, autonomous mobility ya. Jadi khusus untuk yang autonomous tadi. Nah kita kan bakal berpikir, kenapa mereka nge-hire autonomous gitu ya, padahal mereka nggak punya kendaraan autonomous sekarang gitu ya. Jangan-jangan mereka lagi ngembangin itu sekarang. Nah itu sih yang bisa jadi informasi buat kita gitu ya. Bahkan itu di luar konteksnya marketing ya, itu di luar konteksnya marketing. Kita nggak bisa ngebaca itu dari hal yang ada di pasar banget gitu loh. Itu ranahnya HR gitu kan, yang biasanya ada di sana. Nah makanya memang informasi ini bisa dapatnya dari mana aja sebenarnya.
Kemudian ada price level tadi ya, kayak yang tadi saya bilang di marketing mix-nya, kemudian distribution channels-nya juga sama ya, kayak di marketing mix juga. Nah, kemudian ini nanti akan kita bahas sebenarnya agak di belakang, value chain, terkait value chain. Cuman di sini kita spill dikit aja. Value chain ini juga perlu bisa kita pakai untuk ngelihat sebenarnya di aktivitas perusahaan mana sih itu yang ngasih value gede terhadap value yang akhirnya dibawa oleh perusahaan kompetitor gitu ya. Jadi let's say kayak gini ya. Let's say kita ngerti bahwa ini mungkin contohnya nggak real ya. Cuman mungkin contohnya relate ketika mungkin beberapa tahun lalu banget ya. Ketika mungkin Xiaomi mengenalkan HP pertamanya dia gitu kan. Xiaomi pada waktu mengenalkan HP-nya mereka untuk pertama kali itu dengan harga yang sangat murah. Itu kayak deal breaker sih, kayak udah game changer banget. HP yang lain-lain itu masih cukup mahal, tapi Xiaomi pada waktu itu kalau nggak salah sekitar 1, something atau 2, something ya, saya lupa. Speknya tapi udah oke gitu pada waktu itu, dan dijualnya hanya melalui online. Nah, jadi orang bertanya-tanya kan, kok bisa ya Xiaomi itu ngeluarin HP dan ngejual harganya cukup murah gitu, padahal speknya dia oke. Namanya jadi orang bertanya-tanya kan. Nah, sama kompetitor kan juga bertanya dong harusnya gitu ya. Kalau kita adalah Samsung gitu ya. Kita adalah Samsung, nanya dong, kok dia bisa sih jualan semurah itu gitu ya. Padahal kita aja nggak bisa gitu. Misalnya kita nggak bisa ya. Jangan-jangan Samsung bisa sebenarnya, tapi Samsung nggak mau jualan murah gitu kan. Nah, mungkin itu yang ada di pikiran kompetitor juga gitu kan. Jadi kan mikir, dari mana sebenarnya, poin apa sebenarnya di prosesnya di Xiaomi itu yang bisa ngebuat harganya murah gitu. Apakah misalnya di sini ya dari proses utama yang berwarna-warna di sini, apakah dari inbound logistik gitu? Apakah ketika barang itu didatengin ke Xiaomi gitu ya? Jadi harga barang mentahnya gitu ya, masih komponen-komponennya itu, apakah memang itu yang murah ataukah di operationnya gitu ya? Which is operationnya adalah perakitannya gitu ya, perakitan untuk teknologinya dan lain sebagainya gitu ya. Apakah memang di situ yang murah, apakah di situ menggunakan mesin banget atau sebaliknya menggunakan manusia banget gitu ya, yang harganya murah di China misalnya, kita nggak tahu, masih belum tahu. Ataukah dari outbound logistiknya, mereka punya cara outbound logistik yang oke gitu ya. Apakah tadi juga dari marketing atau salesnya gitu ya, apakah strategi berjualan hanya lewat pada waktu itu ya, hanya lewat online sales dan mereka tidak ngiklan juga, apakah itu yang menyebabkan harga mereka murah gitu ya. Dan kemudian apakah ada service juga ya yang menyebabkan harganya jadi murah kayak gitu ya. Kalau service sih cenderung enggak ya, service ini cenderung enggak berpengaruh ke harga. Jadi yang berpengaruh ke harga mungkin ada di 4 ini yang dari aktivitas utama, dan itu yang ngebentuk value-nya si Xiaomi. Value si Xiaomi tadi ya, seperti saya bisa mention lagi, bahwa dia adalah HP yang speknya oke, tapi harganya murah gitu. Itu adalah value-nya dia. Nah, murahnya itu dapat dari mana gitu kan, itu yang jadi pertanyaan. Nah, bisa jadi orang berasumsi bahwa oke, itu dari marketing dan salesnya, karena dia nggak punya toko ya. Pada waktu itu ya dia nggak punya toko, nggak perlu ngiklan gitu, makanya nggak ada biaya untuk marketing gitu. Jadinya harganya itu ya udah harga bahan mentahnya dia ya, HPP-nya dia, cuman ditambah sama marginnya gitu, udah itu yang dijual gitu ya. Jadi nggak ada biaya marketing di situ. Nah, itu adalah salah satu cara kita gimana untuk bisa ngelihat apa sih yang spesial dari kompetitor itu, dari proses yang dia lakukan gitu ya. Bisa jadi ada operationnya ya, bisa jadi kalau kita misalnya ngelihat ada sebuah perusahaan gitu kan, ada yang operationnya itu efisien banget gitu. Jadi ada salah satu perusahaan mobil, atau lebih tepatnya sih transportasi umum ya, yang dari listrik gitu, kayak truk, kayak bis gitu. Itu dari Inggris, yang mereka itu mengerjakan semua komponennya itu di satu tempat saja gitu. Dan masing-masing mesin itu bisa digunakan untuk ngebuat produk yang berbeda gitu. Jadi beda sistem pengerjaannya dengan yang ada di pabrik otomotif sekarang. Pabrik otomotif sekarang itu kan saya lupa namanya ya, di operation itu kayak gimana. Cuman ada satu garis produksi gitu ya. Ada production line yang khusus buat satu mobil tersendiri. Nah, kalau misalnya kita mau nambah kapasitas, maka kita ciptain production line yang baru. Kalau kita mau create
mobil dengan tipe lain, kita ciptain juga production line yang lainnya lagi gitu. Nah, tapi kalau yang di Inggris ini tadi enggak gitu ya. Jadi dia langsung bisa ngerjain beberapa jenis produk secara ini ya, secara modular gitu ya. Jadi tinggal ngubah setting doang, dia bisa ngerjain produk yang lain. Nah, dari operation mereka bisa ngeklaim itu lebih ramah lingkungan dan lebih murah. Nah, itu kan bisa jadi value juga gitu ya dari sebuah perusahaan. Nah, itu sih hal-hal kayak gitu yang perlu kita tahu dari kompetitor kita gitu ya. Jadi kita nggak cuman ngira-ngira ya, nggak cuman ngira-ngira oke, kenapa sih Xiaomi jadi murah gitu ya. Oh, mungkin karena ini, mungkin karena ini. Enggak, tapi kita harus lihat di value chain-nya coba gitu ya, lebih detail. Nah, ini adalah aktivitas utama yang di atas. Ini adalah aktivitas mendukung ya. Kayak misalnya procurement, pengadaan barang, kemudian teknologi development, human resource management, dan firm infrastructure. Bisa jadi ada juga kelebihannya adalah dari pendukung di sini gitu ya. Ternyata emang canggih banget pabriknya gitu ya. Makanya kita nggak bisa ngalahin dia gitu ya. Makanya dia produksinya bisa cepet banget, bisa banyak banget gitu ya. Nah, itu yang perlu kita tahu gitu. Jadi bisa bisa ini ya, bisa ideal ya ketika kita ngebandingin diri kita dengan orang lain gitu kan. Nggak sekedar kita cuman asumsi-asumsi doang gitu. Jadi kira-kira itu ya terkait dengan value chain. Nah, yang berikutnya tadi ada assessing competitors capability profiles gitu. Jadi kita ngelihat profilnya juga. Kalau ada yang dari sini dari marketing culture ya, kayak gimana marketing culture-nya, kemudian marketing asset and capabilities-nya, kemudian production and operation capabilities juga, dan kemudian financial resources. Nah, kita ngelihatnya itu dari mana aja kira-kira? Dari customer relationship strength gitu ya. Kalau marketing culture ini lebih ke hubungan dengan pelanggan ya memang ya. Jadi dengan customer itu kayak gimana mereka? Apakah sedikit apa sih gitu ya? Apakah kayak di Xiaomi tadi kalau misalnya saya sebutin ya, kayak di Xiaomi tadi itu deket banget gitu ya, ada komunitas-komunitasnya gitu. Brandnya itu punya komunitas gitu. Walaupun secara independen mereka berjalan sendiri gitu ya komunitasnya. Cuman kuat komunitasnya di Xiaomi. Nah, mungkin ada juga brand-brand lain yang kayak gitu. Dan kemudian di sini ada new product success rates gitu. Kalau tadi yang sebelumnya adalah new product yang dikenalkan introduction. Jadi kalau di sini adalah new product success rate. Jadi produk baru yang sukses di pasar itu berapa banyak. Kemudian quality of the people gitu. Jadi orang-orangnya kayak gimana, product availability, seberapa available produk-produknya, dan juga promotional expenditure mereka seberapa gede gitu. Jadi kita bisa ngeliat financial resource-nya juga. Makanya kan di sini kita nggak kita bisa ngelihat gitu ya kalau misalnya konteks ini oke, mereka itu bisa kayak gitu, mereka bisa bisa nge-create produk yang kualitasnya bagus banget karena mereka punya pabrik yang oke banget, karena dananya mereka banyak gitu ya. That's privilege gitu kan. Jadi ya mereka udah punya privilege, uangnya mereka banyak gitu ya, mereka anak orang kaya lah dalam tanda kutip. Jadi ya wajar dong kalau mereka bisa create produk yang kayak gitu gitu. Nah, kalau itu nggak bisa kita compete ya, itu nggak bisa kita out compete, maksudnya nggak bisa kita kalahkan kayaknya mereka, ya maka jangan fight di situ gitu ya. Itu udah jadi kelebihan mereka yang ya privilege tadi ya, itu kelebihan yang itu udah nggak bisa dikalahkan bisa jadi ya. Tapi kita masih bisa cari poin-poin lain di mana kita masih bisa menang ya gitu. Nah, jadi ini contoh ya kalau misalnya kita ngebuat diagramnya gitu dari competitor capabilities-nya, dari financial strength, staying power, strong R&D, technological breadth, quick response capability, dan marketingnya ya di sini. Kalau ini konteksnya European, jadi di sini ada tulisan European. Gitu sih. Jadi nilainya berapa kita kasih ya? Kalau misalnya dia bagus, itu nilainya 2. Kalau misalnya nggak bagus, ya nilainya negatif di sini ya. Kalau netral itu di 0. Gitu. Jadi kita ngerti nanti nilainya dari masing-masing kompetitor termasuk diri kita sendiri. Kayak di sini kita totalnya 5, di sini totalnya 6, di sini 4, ini main 2 gitu ya. Berarti artinya yang paling bagus soalnya sebenarnya komputer A. Nah, tapi kita juga harus ngerti komputer A itu bagus dalam hal apa gitu ya. Dalam hal apa yang dia lebih bagus dari kita, dan sebaliknya dalam hal apa yang dia nggak lebih bagus dari kita. Oh, ternyata kalau di sini, di poin ini ya, strong R&D kita lebih oke, R&D kita strong. Kemudian dari teknologi juga kita bagus banget, dia cuma 0 doang gitu. Dari sini kita juga masih lebih bagus ya, quick response capability kita masih juga lebih baik, sedikit lebih baik gitu kan. Nah, tapi di sini yang kita kalah jauh ya, kalah telak itu adalah di marketingnya. Nah, mungkin anggaran dia buat marketing, kemudian aksesnya dia ke pasar,
dari media juga itu udah bagus banget, makanya dia nilainya 2, sedangkan kita di sini min 2 ya, jauh banget ya. Nah, di sini kita juga kalah nih di staying power gitu kan. Jadi itu hal-hal yang akhirnya kita bisa compare. Oke, kita kalahnya di situ gitu ya. Nah, apakah kita perlu menang di situ juga atau enggak? Nah, itu juga jadi pertimbangan ya. Kayak tadi saya bilang gitu, kalau dia emang udah privilege, dia punya sumber daya keuangan yang besar sekali, bukan lantas kita harus gimana caranya kita dapat uang lebih banyak, enggak gitu ya. Cuman kita kira-kira value apa yang bisa kita project ke customer yang beda dengan yang ditawarkan kompetitor tadi gitu. Nah, in the end kita harus bisa predict competitors future strategies ya. Apa sih yang bakal mereka lakuin gitu. Kemudian apa saat ini dari resource mereka itu yang mereka masih belum pakai amat gitu ya. Sehingga kalau mereka udah pakai itu, maka potensinya bakal keluar gitu ya. Maka mereka akan bisa ngelakuin A, B, C, dan E gitu misalnya. Kemudian juga di sini how will they react to our actions gitu. Kalau misalnya kita ngapain, mereka itu bakal ngapain gitu ya. Jadi apakah kalau misalnya kita create sebuah produk baru dan produk itu kelihatan ya langsung sukses gitu kan, maka apakah mereka bisa apa yang mereka lakukan gitu ya? Apakah mereka akan langsung ngeluarin juga produk yang sama dengan punya kita tapi lebih keren gitu ya, karena mereka punya sumber yang lebih besar gitu ya. Which is itu seperti yang menurut saya seperti yang dilakukan oleh Honda ya, sering beberapa tahun terakhir yang kemarin. Cuman sekarang udah mulai enggak sih. Cuman dulu waktu Yamaha sama Honda masih agak 11-12, kayaknya Honda tuh kayak gitu deh gitu ya. Honda tuh agak ngikut gitu. Kalau misalnya di Yamaha udah ada produk launch oke gitu ya, maka Honda rilis gitu ya. Kayak PCX, NMAX gitu ya. NMAX duluan keluar, baru PCX. Dan beberapa yang lain juga. Nah, key indicatorsnya dari mana? Dari past strategis gitu ya, kemudian past reactions, mereka bereaksi kayak gimana ketika kita ngeluarin sebuah produk baru misalnya, kemudian recent resource acquisition gitu ya. Nah, mereka baru menguasai atau mengakuisisi resource apa nih, kayak yang tadi saya bilang, baterai lithium gitu ya contohnya. Dan di sini ada past successes and failures, kemudian changes in ownership gitu. Jadi kalau itu ada, ya itu yang bisa kita jadiin informasinya sebagai informasi untuk ngepredik apa yang bakal dilakuin dari kompetitor gitu. Nah, ini tadi yang seperti saya sebut ya, kita belajar dari mana sih? Kita bakal ngerti dari mana informasi-informasi tadi gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa ngakses dokumen internal mereka, ya jelas lah nggak bisa ya. Karena yang nggak boleh gitu. Walaupun kita orang internal saja, mungkin kita akan punya keterbatasan untuk bisa ngakses dokumen-dokumen atau file-file yang ada di perusahaan tempat kita kerja gitu kan. Jadi nggak semua dokumen bisa di-share ke semua orang yang ada di dalam perusahaan. Nah, jadi informasinya dari mana gitu? Dari banyak hal gitu ya. Dari banyak hal yang eksternal juga banyak gitu ya. Di sini contohnya adalah advertisement gitu. Advertisement itu kan ngegambarin ya sebenarnya produk mereka kayak gimana, kemudian segmen yang mereka sasar kayak gimana gitu. Contohnya adalah kalau misalnya yang saya paling ingat mungkin kalau iklan misalnya So Nice gitu ya, iklan So Nice dengan iklannya yang kayak gitu, dengan yang makan itu adalah Om Gojek atau Om ojek online gitu ya, dan orang-orang lain gitu kan. Nah, itu kan nggambarin ya bahwa produk tersebut itu kira-kira target konsumennya itu adalah konsumen yang di entry level ya, yang ada di kelas ekonomi bisa kita golongkan ekonomi yang bawah gitu. Untuk jenis makanan yang lagi mereka iklanin itu gitu ya. Dan mungkin kita bisa melihat kalau produk So Nice secara keseluruhan memang mereka targetnya untuk market yang seperti itu gitu ya. Jadi mereka ini adalah alternatif dari So Good ya mungkin ya. Dari So Good kan agak mahal, tapi kalau So Nice itu lebih murah. Nah, mungkin kayak gitu. Kemudian yang berikutnya dari recruitment ads kayak tadi yang saya bilang ya, yang dibilang sama si Elon Musk juga itu. Kemudian ada promotional material, ya ini promosi-promosi juga. Kemudian dari technical reports, juga annual reports juga sama ya, yang mereka publish gitu. Kemudian press release juga yang kita bisa lihat di TV, di blognya mereka, di website, kemudian di media-media yang lain juga gitu ya. Nah itu bisa jadi bahan ya, walaupun nggak 100% bisa kita yakini bahwa hal tersebut bisa akurat gitu ya. Karena memang disampaikan kadang juga hanya berupa lisan kan gitu, nggak berupa dokumen gitu ya. Kemudian
Itu yang dari perusahaannya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya di sini juga ada yang dari orang luar katakan terhadap perusahaan mereka. Jadi mungkin dari newspaper and magazines gitu ya. Newspaper and magazine tapi bukan mereka yang nulis ya. Kalau mereka yang nulis kan berarti press release tadi ya. Jadi dari orang lain nulis terhadap sebuah perusahaan misalnya. Kemudian trade sources gitu ya. Jadi dari kayak misalnya organisasi atau instansi-instansi yang berhubungan dengan perdagangan gitu ya. Mereka nge-publish biasanya. Nah, kayak mobil, motor, kalau motor saya nggak tahu ya. Kalau mobil itu kan ada Gaikindo namanya ya. Jadi ada asosiasinya. Mereka ngerti dan mereka emang ngerekap ya angka penjualan di tiap bulan dari masing-masing pabrikan, dari masing-masing brand gitu. Jadi sekarang itu mobil apa yang paling laris di bulan lalu misalnya. Gaikindo tahu gitu ya. Dan akhirnya yang lain juga tahu kan. Yang lain juga tahu kalau misalnya Toyota jualannya sekian gitu ya. Nah, Nissan jualannya sekian. Maka ya Nissan tahu dong. Di Toyota itu yang laris apa, produk apa aja misalnya. Produknya yang paling laris misalnya Avanza gitu ya dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian di brand lain juga apa yang laris Nissan juga bisa tahu dari situ. Dan kemudian yang terakhir adalah dari customer itu sendiri ya. Apa yang customer bilang terhadap brandnya mereka gitu kan. Penilaian customer kayak gimana terhadap brandnya mereka, kita bisa tanya gitu ya. Makanya kayak kita berhubungan dengan yang di minggu lalu terkait dengan customer, kita bisa ngelakuin survei terkait dengan sebuah produk yang mereka udah gunakan sebelumnya ya, digunakan oleh customer. Itu penilaian mereka kayak gimana sih dari produk yang udah ada ya, produk yang kompetitor ya, itu kayak gimana dan kira-kira apa yang bisa diimprove. Nah, itu yang jadi bahan masukan buat kita. Dan inilah yang terakhir bahwa tadi, ketika kita ngomong kompetitor itu bukan selalu kita persepsikan sebagai dalam tanda kutip ya, musuh ya. Jadi kompetitor itu enggak selalu kita anggap sebagai musuh. Tergantung banget ya. Jadi selama kita nggak bisa compete sama dia ya. Selama kita nggak bisa compete sama dia gitu ya, jangan head to head langsung gitu ya. Jangan head to head langsung, tapi belajar dari dia justru gitu. Jadi kalau misalnya kita mau buat let's say produk motor listrik juga gitu ya, buatan Indonesia, buatan Solo gitu ya, sebuah brand baru misalnya kita create sendiri, ya jangan head to head langsung dengan pabrikan-pabrikan yang udah gede gitu kan. Kalau di Indonesia sih masih belum populer ya untuk kendaraan listrik ya, tapi kan udah mulai muncul tuh kalau yang skala yang udah lumayan kayak Gesit, kemudian VR gitu ya, mereka udah jualan motor listrik gitu. Nah, mereka adalah saat ini pemain yang kalau dari market share ya, kalau kita ngelihat dari market share doang bisa jadi mereka cukup dominan ya. Tapi kan Honda sama Yamaha belum masuk ceritanya ya. Nah, kan kita nggak ngerti ceritanya kalau Honda sama Yamaha masuk, apakah mereka masih bisa eksis nih brand Gesit sama brand VR nih gitu ya. Atau orang kan ya kan ada brand preference ya. Jadi ya mending beli yang Honda lah, mending beli yang Yamaha lah daripada beli yang Gesit, misalnya Gesit masih belum ada track record dan lain sebagainya. Misalnya orang mikir kayak gitu ya. Nah, sama ketika kita ngedevelop sebuah brand di kelas itu juga, maka ya jangan compete sama yang gede-gede langsung kalau memang kita nggak bisa gitu ya. Tapi kalau kita bisa ya let's do this gitu ya. Ayo kita bersaing gitu. Cuman kalau memang masih belum bisa ya udah belajar aja dari sana. Makanya di sini sebutannya adalah learning from competitors ya. Jadi kita belajar dari kompetitor. Jadi nggak serta-merta kita cuman ngerti apa yang bakal mereka lakuin, serang gitu ya. Nggak selalu kayak gitu ya. Atau kita bertahan gitu, nggak selalu kayak gitu. Tapi juga kita, mereka ngelakuin kayak gitu ya. Dan itu tuh punya impact yang bagus ke bisnis gitu kan. Kenapa kita nggak ngelakuin itu gitu ya. Nah, itu yang ada di bagian kiri ini. Jadi dari kompetitor kita yang sukses, kita ngerti apa sih yang sukses dari mereka dan gimana mereka caranya bisa sukses. Nah, maka itu bisa kita copy ya. Kita bawa ke tempat kita, ke perusahaan kita. Dan sama kalau misalnya ada kompetitor yang nggak sukses ya, kenapa sih mereka kok bisa gagal gitu ya. Nah, ini kan jadi pelajaran berharga buat mereka sendiri ya tentunya, dan buat kita gitu. Mungkin ada faktor-faktor yang kita nggak boleh lakukan seperti yang udah mereka lakukan gitu ya. Jadi biar kita nggak terjerumus pada jurang yang sama gitu. Nah, yang terakhir adalah dari industri yang berbeda sih sebenarnya. Apa yang bisa kita adapt dari industri yang lain gitu. Nah, ini adalah salah satu cara juga untuk mengovercome adanya substitute ya. Jadi innovation di tempat kita, ketika innovation di tempat kita itu bagus, maka kita akan lebih tahan terhadap substitute tadi gitu. Jadi
semakin kenceng R&D-nya kita, innovation-nya kita bagus, kita bakal ngerti produk kita itu bakal bertahan sampai kapan sih gitu ya. Ada PLC-nya ya, product life cycle-nya kita itu bakal turun kapan gitu. Kita udah paham itu, dan nanti ketika turun itu digantikan oleh produk yang seperti apa. Maka kita siapin produk itu dari kita sendiri gitu ya. Jadi kita udah ngerti, kita bakal harus nyiapin produk itu sendiri gitu. Kayaknya sekarang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan mobil gitu ya. Banyak yang mereka udah mulai shifting ke listrik gitu. Jadi mobil yang mereka buat sekarang udah banyak mobilnya yang listrik gitu kan. Jadi kayak misalnya kalau yang baru dikenal di Indonesia ya kayak Hyundai gitu. Itu banyak yang listrik juga. Kemudian kalau merek-merek Eropa itu juga udah banyak juga ya yang kayak BMW versi i dan lain sebagainya gitu ya. Nah, mereka udah mulai masuk ke listrik gitu ya, walaupun sedikit telat sih, walaupun sempat diserap sama yang namanya Tesla gitu kan. Tesla ini kan bukan siapa-siapa sebelumnya. Bukan sebuah brand mobil gitu kan, bukan sebuah brand mobil yang diperhitungkan ketika mungkin tahun 90-an gitu ya. Karena itu nggak ada. Nah, tiba-tiba sekarang ada Tesla dan dia adalah pemimpin market untuk kendaraan elektrik gitu. Jadi udah terlanjur ke disrupt. Yang jadi pertanyaan kenapa kok perusahaan-perusahaan besar yang kemarin, yang perusahaan kayak Honda, Toyota terutama ya, dan lain sebagainya itu kok belum segencar Tesla ketika mengenalin produk mereka gitu ya. Nah, berarti kan di situ ada pitfall ya, ada hal yang mungkin mereka nggak mereka lakuin, ada yang skip lah langkahnya yang nggak mereka lakuin. Itu ya kira-kira ya ketika kita ngebahas tentang kompetitor. Jadi perspektifnya nggak cuman kita gimana caranya untuk bisa mengcounter mereka atau ngedefend dari serangan mereka, tapi juga ngelihat bagaimana kita juga bisa belajar dari mereka juga. Itu sih yang penting di sini ya. Jadi saya kira itu aja materi kita terkait dengan competition, terkait dengan kompetitor yang harus kita pahami di mata kuliah strategic marketing ini. Dan tentu ini sedikit berbeda dengan yang kita udah pelajarin di marketing management ya. Di marketing management kita ngomong competition lebih general, lebih ke 5 quarters dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau di sini lebih gimana kita secara strategis ngelihat kompetitor juga secara strategis gitu ya. Strategi mereka kayak gimana, visi mereka kayak gimana. Dan kita juga akhirnya bisa nyiapin strategi kita sendiri. Gitu. Jadi kita ngerti someday bahwa kita bakal bisa perform lebih baik dari mereka atau berdampingan dengan mereka itu kalau kita melakukan strategi yang seperti apa. Gitu ya. Jadi strategi kita tentu harus memperhitungkan strategi dari lawan juga. Itu aja kalau dari saya ya terkait dengan materi kali ini di competitor analysis. Jadi saya kira cukup ya. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui chat juga boleh, raise hand juga boleh. Silakan.